Jadi di masyarakat kita ini masih semacam jadi perdebatan gitu antara apakah jadi karyawan atau jadi pengusaha. Iya, terutama di kota-kota industri. Iya. Kayak Kerawang, Subang tuh biasanya. Yang banyak pabriknya ya. Yang banyak pabriknya. Masih jadi perdebatan karena jadi orang tuh masih menganggap itu dua hal yang berbeda gitu. Padahal kalau menurut saya pribadi ini ya pilihan ke pekerjaan aja gitu. Gak ada kerjaan yang misalkan pengusaha ini lebih spesial, lebih mulia atau apa, atau misalkan karyawan lebih bagus. Ya ini mah terserah yang mau ngejalannya aja, mau menjadi pengusaha atau menjadi karyawan gitu. Cocok-cocoknya di mana gitu ya? Ya, cocok-cocoknya di mana gitu. Jadi kan kita tuh sering menerima informasi-informasi yang wah jadi karyawan capek gini gitu kan. Ya. Wah harus berdiri harus apa gitu. Misalkan yang kemungkinan dia nggak cocok buat jadi karyawan. Ya. Mungkin dia harus mencoba jadi usahawan gitu kan. Ya. Ada yang dia usahawan, usaha bisnis awalnya gitu kan. Wah bisnis mah pusing, harus mikir ini tuh enak jadi karyawan. mungkin dia perlu nyoba buat jadi karyawan gitu, mungkin lebih cocok jadi karyawan gitu kan. Iya, ya yang paling benar memang dicobain aja sih. Cobain ya. Cobain. Karena saya nih pernah kerja, pernah jadi karyawan, pernah sekarang bisnis kan. Memang perbedaannya adalah di bagaimana kita ngerjainnya sebenarnya. Kalau di karyawan sebenarnya nggak perlu banyak mikir sih, hanya sebatas kita udah tahu nih kita mau ngapain aja, udah ditentuin sama perusahaannya. Misalkan kamu menjadi quality control, ngecekin setiap kerjaan atau produk orang misalkan. Ya, bagian gudang misalkan. Ya, bagian gudang atau bagian lapangan dicekin misalkan, atau mendata barang yang masuk kayak gitu. Ya udah ditentukan semua lah itu. Apalagi terutama yang produksi tuh, yang produksi makin simple lagi kerjaannya. Misalkan roti dibungkusin gitu. Rotinya lagi jalan pakai mesin gitu kan, bungkusin gitu. Nggak pindah-pindah kerja yang lain kan? Iya, nggak pindah-pindah kerja yang lain gitu. Itu lebih statis lagi yang produksi gitu, lebih saklek lagi kerjanya. Nah kalau di pengusaha itu lebih banyak kerjaannya karena kita mikirin ini harus ngapain lagi, jualannya gimana gitu. Ya, bahkan kadang ownernya itu mikirin A, B, C, D, E, F, G, H, I, Z. Berpikirnya itu nyabang bahkan kadang-kadang ya. Ya, kalau secara teori ya, mungkin lebih gampang jadi karyawan. Karena kerjaannya sedikit dan udah ditentukan ya kerjaannya. Tapi kalau dijalanin, ya itu tergantung orangnya. Ya. Tergantung orangnya. Kadang ada orang yang misalkan ngerjain hal simple karena terus-terusan kayak gitu bertahun-tahun jadi bosen, jadi jenuh gitu ya. Jenuh terus gitu kayak semacam stres. Wah stres banget. Kenapa emang yang ngerjain masukin ini doang? Stres banget, bosen. Jadi dia semacam tipe orang yang pengen ngeluarin ide-ide, ekspresi, tapi nggak ada fasilitas untuk mengeluarkan itu gitu. Iya. Nah mungkin orang-orang kayak gitu ya cocoknya jadi pengusaha gitu. Benar. Berbanding terbalik dengan orang yang nggak mau mikir menjelimet gitu ya. Nah ada juga tuh orang yang pusing ngerjain ini ngerjain itu, ngerasa terlalu banyak kerjaannya gitu. Nah itu lebih cocok jadi karyawan yang udah tahu kerjanya apa, udah aja kayak itu terus gitu. Iya, bahkan kemungkinan ini enak banget nih kerjaan, cuman masukin doang roti ke dalam ini meskipun berdiri selama 5 jam misalkan gitu ya. Cuman masukin doang ini, pegal-pegal kaki lah paling gitu katanya. Tinggal pijit doang lah paling kayak. Jadi cocok ya pribadi dia sama kerjaannya gitu. Ya itu. Jadi walaupun ini enak kayak gini gitu. Ngerjainnya gitu, cara ngerjainnya gitu. Nah itu pertama cara ngerjainnya yang cocok-cocokan gitu. Iya. Saya ada juga teman tuh, kebetulan anak polisi nih. Kalau anak polisi kan biasanya gengsinya gede lah. Keluarga polisi nih harusnya anaknya jadi orang yang hebat misalkan, jadi apa? Bahkan jadi polisi lagi. Jadi polisi lagi misalkan. Nah teman saya itu memilih untuk menjadi kurir.
dari keluarga polisi bapaknya Iya. nih ya, mungkin punya pangkat, mungkin bapaknya bahkan gitu ya. Iya, dan gak mau ngerjain yang lain, gak mau. Alasannya enak katanya, bisa jalan-jalan, nyari-nyari alamat. Itu tuh menurut dia Itu menyenangkan ya. itu menyenangkan. Nggak terpaku di komputer atau misalkan nggak harus capek-capek ngapain gitu ya. Olahraga yang berat misalkan. Iya. Kata dia gitu, bisa jalan-jalan katanya, enak. Iya, kan ada orang juga, wah jadi kurir mah capek, panas, berdebu misalnya gitu ya. Wah panas, wah nggak enak lah jadi kurir misalkan. Kalau dia dalam proporsinya dia itu bisa jadi semenyenangkan itu gitu. Iya, semenyenangkan itu. Pengen jadi kurir jadinya. Tapi akhirnya kurirnya pun dia bukan yang awal-awal mungkin motor ya. Pindah sekarang jadi mobil. Kurir mobil, dan di perusahaannya pun di DHL. Oh iya. Bukan yang di lokal-lokal. Ya berarti kan secara jenjang karirnya dia passionnya di situ menjadi kurir, berjenjang punya karir lah di situ gitu kan. Iya. Dan untuk ngakalin supaya dapat gaji gede gitu ya, daftar kurirnya di perusahaan yang udah DHL kan internasional ya. Ya bonafit ya. Udah bonafit gitu, perusahaan paket yang bonafit. Jadi kurir di situ, jadi supirnya, jadi apanya. Seru katanya gitu. Iya. Dan itu cerita lucu juga sih. Iya benar. Jadi memang kita nggak bisa menjustifikasi menjadi karyawan pabrik gitu ya di perusahaan gitu ya, itu tidak bagus, menjadi pengusaha itu tidak bagus gitu ya. Ya. Ini memang tergantung si masing-masing orangnya sebetulnya ya. Tergantung masing-masing orangnya, karena kalau ada orang yang misalkan terhasut ya oleh motivator misalkan. Akhirnya wah secara sementara nih berpikir wah jadi pengusaha nih mantep nih, tapi ketika dijalanin karena dia orangnya bukan yang banyak ide, bukan orang yang bisa ngerjain banyak hal, ya akhirnya bisnisnya kan gak maju gitu, karena itu tadi nggak cocok. Dan yang menyebalkan itu yang motivator itu yang kadang mungkin seolah-olah bisnis itu apa ya, di atas pekerjaan yang lain gitu. Benar. Jadi menurutku buat anak-anak SMA mungkin gitu ya, yang mau nanti tuh mau kemana nih, mau apakah nantinya pengen jadi pebisnis atau pengen jadi karyawan, itu memang harus sudah tahu nih semenjak dari masa-masa SMK atau SMA gitu ya. Dari SMA sih harusnya udah mulai tahu sih. Udah tahu ya. Iya, jadi ketika nanti misalkan mau kuliah dulu nih, kuliah dulu. Tapi kan dari awal kuliah kita udah tahu tujuan ini, kita mau bisnis. Jadi sambil kuliah sambil bangun bisnis, sambil nyari-nyari relasi, nyari-nyari vendor apa segala macem gitu. Karena waktu kuliah itu sebagian orang sih masih dibiayain ya. Jadi nggak terlalu berat lah gitu, walaupun sambil bikin bisnis kecil-kecilan. Ya yang mau jadi karyawan juga dia tahu nih, wah kalau saya ini bukan, jadi tahu dirinya kan, saya ini bukan tipikal orang yang harus berpikir banyak nih. Aduh kayaknya susah gitu. Saya mah kayaknya enak nih jadi karyawan nih, mendingan jadi karyawan gitu ya. Ya dia harus siap bersaing, karena yang mau bekerja di pabrik juga banyak gitu ya. Betul. Sedangkan formasinya itu nggak banyak gitu kan. Ya harus siap-siap belajar bersaing buat ngedapetin posisi yang itu gitu kan. Ya, harus tahu cara melamarnya nih gimana. Bener. Kita target lah, misalkan saya nggak cocok nih jadi pengusaha, ribet, yang gampang-gampang aja misalkan. Ya udah jadi karyawan. Di perusahaan apa nih? Incerannya di mana gitu kan? Jangan satu perusahaan juga sih ya. Ada cadangan misalkan 10 perusahaan mana. Cara ngelamarnya gimana nih gitu. Karena banyak juga termasuk saya ya. Fresh graduate keluar kuliah, nih ngelamarnya gimana gitu. Terutama untuk pengen kerja di Karawang misalkan. Ini ngelamarnya kemana gitu. Bener sih, bener itu. Kemampuan bergeria memasukkan lamaran ya. Iya. Iya benar.
Itu juga penting banget ya buat dipelajari gitu. Semasa waktu sekolah itu harus dipelajari. Nah, kalau misalnya memang udah punya tujuan nih target, bisa kita magang dulu. Nah, magang, misalkan kita incerannya perusahaan otomotif. Kita coba magang ke bengkel atau kemana yang mungkin bisa membantu nilai tambah nih buat CV kita ya. Ketika melamar, wah ini punya pengalaman di sini gitu. Tapi sekarang memang udah magang sih. Udah magang ya pasti. Itu dipaksa magang sih sekarang itu. Kan dulu mah masuk langsung jadi karyawan. Ya. Pas zamannya presiden siapa gitu ya, yang itu lah pokoknya itu diubah, jangan langsung jadi karyawan tapi kontrak. Kan kontrak dulu. Nah sekarang magang dulu. Berarti kita cari pengalaman untuk magang. Memang benar-benar gitu ya. Jadi sekarang mah yang memang magang dulu. Saya punya teman juga tuh waktu kuliah. Di akhir-akhir semester kan tugas akhir loh ya. Tugas akhir itu ketemu dosen paling untuk ya udah revisian gitu-gitu ya. Kita udah nggak ada perkuliahan tuh. Dia bisa magang di Pertamina. Magang salah satu PU yang wow gitu ya, wow ya gitu ya. Pertamina gitu loh. Magang di Pertamina. Kita nggak tahu nih dia magangnya di apa gitu. Tapi kan dengan mencantumkan itu kita aja sebagai teman, kok bisa sih gitu kan ngajak-ngajak sih gitu kan gitu. Jadi PU lah gitu. Nah, maksudnya kalau bisa ya dari awal kita tahu lah kita mau kemana nih gitu. Bener. Kalau anak SMK biasanya kan ada tempat udah kerjasama tuh sama perusahaan-perusahaan. Ya itu magang tuh bener tuh. Magang ya. Bukan kita mau ngelamar kerja tapi suruh magang dulu. Tapi anak SMK magang dulu gitu, belajar dulu magang gitu. Itu memang kerjasama antar sekolah ya. Sekolah sama perusahaan. Saya waktu kuliah magang dulu nih ke apa dulu karena jadi prospeknya itu guru, magang dulu ke sekolah gitu kan, belajar dulu nih jadi guru di sekolah tuh gimana, magang sebelum benar-benar nanti lulus ngelamar gitu kan. Nah, itu magang sekarang. Iya. Nah, jadi ya yang kesulitan justru anak SMA kebanyakan magang kemana coba? Termasuk kalau termasuk saya sih, saya kan teknik nih, S1 teknik. Si kampusnya nggak menyediakan magang. Nggak. Wah kacau sih kalau teknik tapi nggak kerjasama buat magang itu gimana? Nggak ada penyediaan magang tuh nggak ada. Entah mungkin karena program beasiswa atau apa ya, jadi dikebut gitu ya. Jadi itu dicoret tuh, nggak ada magang tuh, nggak ada magang, makanya jadi ini bingung gimana gitu. Nggak ada pengalaman sama sekali ketika keluar lulus langsung praktek aja kerja. Nol aja udah, iya sebisa-bisa latihan nanti aja di perusahaan gitu. Iya, ibaratnya ya belajar lagi lah di perusahaan kayak gimana gitu. Iya, dan belajarnya pun memang ya itu mah sudah sesuai dengan masing-masing kita diterima di mana ya. Kayak gitu. Ya kalau saya kan dulu magang di sekolah, guru tuh kayak gini kerjanya tuh hari-harinya gitu ya. Jadi pas lulus itu ya nggak ngerti gitu kan, nggak kesusahan banget, nggak harus nanya banget dari nol gitu. Kalau itu pasti banyak tanya ke sana ke sini gitu ya, belajar ke sana ke sini gitu. Kalau nggak magang dulu. Jadi nggak semua kampus ya, dan nggak semua jurusan menyediakan itu fasilitas itu. Harus tahu juga nih nanti misalkan kita kuliah ada magangnya nggak nih gitu. Terus apakah kita mau jadi pengusaha atau mau jadi karyawan? Nah itu bisa dirintis di awal-awal. Ya, kalau jurusan filsafat wajar sih nggak ada magang. Filsafat magangnya gimana kan? Jurusan penyair kan nggak ada gitu. Jurusan sastra misalkan magangnya kemana sastra gitu? Magangnya jadi ini sama Bayam Sore. Iya. Ya balik lagi nih Jis. Jadi gimana nih buat teman-teman kalau misalkan di lingkungannya itu ada stereotip tertentu pada satu profesi gitu kan? Ya. Yang kalau misalkan di kota kita kan image-nya kalau jadi karyawan itu sangat mulia gitu kan? Ngapain bisnis capek misalkan gitu? Ngapain bisnis? Wah pusing. Mending jadi karyawan, penghasilan tetap gitu kan? Ya.
Atau mungkin di mana di Bandung mungkin yang lebih ke tempat wisata banyak bisnis gitu ya. Mending bisnis ngapain di itu kerja gajinya cuma segitu doang gitu kan. UMR-nya gitu misalkan. Banyak juga itu yang kayak gitu, banyak. Ada yang menganggap bisnis itu di atas karena penghasilannya gede kan. Terus kalau karyawan kan gitu-gitu aja lah gitu. Nganggapnya gitu. Bisnis bisa puluhan, bisa ratusan juta nih penghasilannya gitu. Ada juga yang menganggap bisnis itu pilihan terakhir. Kalau udah nggak keterima ya udah jualan gitu. Ada yang mikir gitu, udah nggak terima di mana-mana ya udah jualan. Dan mendingan kerja aja, gajinya bisa nyentuh misalkan 10 juta di pabrik otomotif misalkan. Kayak incerannya gitu kan. Kalau misalkan nggak terima ya udah dagang aja lah daripada nganggur misalkan. Jadinya bisnis itu di bawah karyawan kan kalau kayak gitu. Ada dua stereotip kayak gitu memang di masyarakat ini gitu. Dan sebenarnya itu yang perlu diluruskan adalah ya sebenarnya sama-sama aja itu gitu. Profesi A dengan profesi B nggak ada yang lebih mulia gitu ya? Iya, sama aja. Yang penting halal aja udah. Iya, terserah pendapatannya berapa, itu penghasilannya berapa itu tidak menentukan kemuliaan dari profesinya gitu ya sebetulnya ya. Iya betul. Oke itu ya. Itu jangan sampai kita nganggap bahwa yang bisnis lebih mulia dari yang karyawan. Karyawan lebih prestisius, lebih membanggakan daripada jadi pedagang misalnya gitu ya. Ya itu sama-sama aja gitu. Gimana kita menjalaninya gitu ya. Gimana kita menjalaninya. Karyawan juga misalkan gajinya kecil dulu kan biasanya kan karyawan merintis, dan memang kenaikan gaji ada susah di karyawan. Kadang nunggu dulu berapa tahun baru naik gitu. Terus pengangkatan jabatan. Walaupun gajinya kecil di karyawan, tapi kalau misalnya bisa ngatur uangnya sih bisa jalan-jalan aja sih, bisa nabung, bisa beli beli rumah bisa, dengan menjadi karyawan pun bisa gitu. Dan menjadi pebisnis juga sama gitu. Gak melulu soal uang pendapatan yang gede ya? Ya kadang kecil juga gitu, yang pebisnis juga gitu. Jadi ya balik lagi itu gimana kita ngaturnya sebenarnya kalau masalah penghasilan ya. Karena kadang ada juga yang penghasilannya gede, tapi karena boncos mulu pakai judi slot. Ya itu ya, jadi kayak gitu tuh. Jadi memang gimana cara ngaturnya kalau misalnya masalah uang. Cuman sebagai referensi nih, yang paling membedakan adalah antara karyawan dan berbisnis adalah dari waktu sih, dari waktu. Dari waktu. Kalau misalkan karyawan itu kayak sekolah sebenarnya, karena kita ngikutin perusahaan yang ada, arus yang udah ada nih, peraturan yang udah ada, ya udah kita ikutin. Kita nggak bisa semena-mena langsung izin bolos segala macam ya. Benar. Kayak gitu. Kalau misalkan pengusaha, kita yang ngatur tuh jadwalnya, kita yang ngatur sendiri. Bahkan mau libur kapanpun bisa gitu ya. Iya. Cuman ya itu, kalau libur berarti ya gak dapat duit di awal-awal sih gitu. Iya. Kalau belum mapan ya? Ya kalau bisnisnya belum mapan, belum ada sistem, ya libur gak dapat duit gitu, karena nggak ada pemasukan gitu. Bedanya di situ. Jadi ada orang yang memang suka dengan sistem yang udah ada teratur, jadi udah teratur nih. Ini waktu buat kerja, ini waktu buat sama keluarga, ini waktu buat liburan. Udah tersusun rapi tuh. Ada kan orang pengen yang rapih kan? Iya. Nah kalau jadi pengusaha itu mungkin bisa acak-acakan. Lebih acak-acakan karena kadang kita meeting malam. Iya. Gimana klien mintanya? Klien minta malam misalkan. Tiba-tiba kita dapat proyek gede misalkan. Terus di mana jauh gitu. Iya. Dan itu kan harus nggak pasti ya. Ngatur lagi jadwal gitu kan misalkan. Ya, yang tadinya mungkin weekendnya untuk liburan, jadi nggak jadi. Ya. Kalau bisnis kayak gitu. Bisa kayak gitu. Jadi nggak ada waktu buat ini kerja hari ini, gitu. Buat keluarga hari ini nggak ada. Jadi karena saling
gimana kondisi aja itu. Tidak ada waktu pasti untuk schedule pasti gitu ya. Nggak ada schedule pasti karena ya lihat kondisi lapangan ya, misalkan kalau ada proyek gede di hari libur pun ya gas aja lah gitu. Iya benar. Gitu. Iya benar. Mungkin bikin nih pengusaha itu bikin jadwal ini, tapi ya itu dapat paus, paus gitu kan. Wah, kalah. Gitu. Yaudah tunda dulu deh buat liburan atau yaudah nanti dulu deh buat klien ini misalkan gimana kita lobby diundur yang ini. Iya. Saya pedulin yang ini gitu ya. Kadang gitu. nanti yang ini kita kasih kompensasi apa misalnya gitu ya, bonus Kayak apa gitu. gitu kan. Bisa ngerubah jadwal sama klien misalkan, bahkan kalau yang dapat yang paus gitu kan. Yang kita udah ada janji sama klien yang sebelumnya, Pak, gimana kalau diundur nih? Ternyata saya ada keperluan gitu kan. Nanti saya kasih bonus deh apa gitu kan, buat menyenangkan klien kita ini tetap gitu ya. Tuh. Jadi kita bisa pilih-pilih juga lah kliennya yang mana dulu ini gitu ya. Kalau karyawan kan kita ditugaskan gitu ya. Jadi bukan kita yang punya proyek gitu. Iya. Kalau urusan proyek-proyek ya yang di atas kan gitu. Iya. Kita mah pasti ya gitu-gitu aja, kerjanya paling nanti lembur. Paling gitu ya. Ya, paling gitu. Nah itu kalau jadi pengusaha kita lebih fleksibel, lebih kita mengatur sendiri jadwal kita. Mau itu liburnya, mau apanya ya. Mau bisnis kita mau kayak apa juga kita ya ngatur sendiri. Iya. Kadang ada juga yang pengusaha yang memang kita timnya kecil aja lah gitu. Yang penting proyeknya gede gitu. Ada itu. Bener. Ada juga yang penting kita kelihatan gede, karyawannya harus 100-an. Untung kecil nggak apa-apa. Ada juga yang gitu. Iya bener. Tergantung ininya. Person orangnya ya. Iya, tergantung orang yang pengen kayak apa nih bisnisnya. Iya. Senang dengan tim besar gitu ya, ada senang dengan tim kecil gitu ya. Kayak gitu. Ada yang mungkin memilih kita WFH aja lah semuanya misalkan. Oh iya benar. Ada juga yang kayak gitu. Itu tergantung dari kitanya. Tapi kalau misalnya di perusahaan ya kita ngikutin yang udah ada gitu. Iya benar. Nah itu ya teman-teman ya. Sekilas tentang mana sih yang lebih baik antara jadi karyawan atau jadi pebisnis gitu ya. Ya kesimpulannya teman-teman pasti udah tahu ya, nggak ada yang lebih baik dari antara ini, itu tergantung orangnya gitu. Tergantung orangnya. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman suka dengan video ini, obrolan ini, silahkan di like, di komen, juga di subscribe serta di share gitu ya. Dan kalau teman-teman pengen order desain ya, karena kita studio desain ya. Ya, nah bisa buat teman-teman order desain logo, desain kemasan, desain gerobak, komponen profil, dan desain-desain lainnya juga bisa ya. Karena kita studio desain. Selain itu kita juga melayani perizinan legalitas. NIB, bikin NIB bisa, bikin daftar merek bisa, bikin halal, bikin PRT, jededar ya. Itu bisa juga langsung aja WA ya. Iya. Di nomor yang ada di bawah ini. Di bawah kayak gitu. Benar. Oke, thank you. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.